Halo semua, kami dari kelompok 2. Di sini kami membawakan materi tentang pertumbuhan ekonomi dan teori ekonomi. Nah, pasti kalian pada penasaran dong, apa sih pertumbuhan ekonomi dan teori ekonomi itu apa aja sih? Langsung saja dengarkan ya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan lebih dulu tentang apa sih itu pertumbuhan ekonomi. Selamat mendengarkan. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi menurut Prof. Simon Kuznets. 1. Tingkat pertumbuhan penduduk dan produk berjalan dengan cepat. 2. Adanya peningkatan produktivitas dalam masyarakat. 3. Terjadinya kenaikan aspek struktural serta urbanisasi. 4. Hadirnya perluasan produksi barang (SDM) atau SDM ke negara maju. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 1. Sumber daya manusia. 2. Sumber daya alam. 3. Kemajuan teknologi. 4. Tingkat inflasi. 5. Tingkat bunga. Sekarang kita masuk ke pembahasan teori pertumbuhan ekonomi. Terdapat 4 teori, yaitu teori klasik, neoklasik, historis, dan yang terakhir ada teori modern. Yang pertama, teori klasik. Jadi, apa sih teori klasik itu? Teori klasik adalah teori ekonomi yang berkembang pada abad ke-18 dan ke-19, yang menekankan pada kebebasan individu dalam mengambil keputusan ekonomi dan persaingan dalam pasar bebas. Tokoh ekonomi klasik ada Adam Smith yang mengembangkan teori tentang keuntungan absolut dan relatif. Smith berpendapat bahwa keuntungan absolut dapat dicapai melalui perdagangan internasional dan keuntungan relatif terjadi ketika suatu negara lebih efisien dalam menghasilkan suatu barang dibanding negara lainnya. Ada juga teori kuantitas uang dan teori nilai buruh. Teori kuantitas uang dikemukakan oleh David Hume dan John Locke. Teori kuantitas uang menyatakan bahwa inflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar di pasar lebih besar daripada jumlah barang dan jasa yang tersedia. Lalu ada teori nilai buruh yang dikemukakan oleh David Ricardo yang mengusulkan bahwa nilai suatu barang didasarkan pada jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi barang tersebut. Selanjutnya ada prinsip teori ekonomi klasik. Ada 5 prinsip. Yang pertama, persaingan pasar. Nah, persaingan yang sehat di pasar akan menghasilkan harga yang adil dan pasar yang efisien. Yang kedua, ada kebebasan individu, yaitu individu bebas untuk membuat keputusan ekonomi mereka sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Yang ketiga, ada hukum penawaran dan permintaan. Harga barang dan jasa ditentukan oleh hukum penawaran dan permintaan. Jika permintaan melebihi pasokan, maka harga akan naik. Dan jika penawaran melebihi pasokan, maka harga akan turun. Yang keempat, ada tabungan. Tabungan itu penting dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang terakhir, ada konsep nilai, yang dimana semakin banyak tenaga kerja dan sumber daya yang diperlukan untuk memproduksi barang atau jasa, maka semakin tinggi nilainya. Sekarang kita masuk ke teori ekonomi yang kedua, yaitu teori ekonomi neoklasik. Apa sih teori ekonomi neoklasik itu? Nah, teori ekonomi neoklasik adalah teori ekonomi yang muncul pada abad ke-19 dan 20, yaitu teori yang merespon terhadap kelemahan dari teori ekonomi sebelumnya, yaitu teori ekonomi klasik. Teori ini menganggap bahwa individu mempunyai rasionalitas yang sempurna dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Tokoh dari ekonomi neoklasik itu ada Karl Menger, William Stanley, dan Leon Wallace. Mereka berpendapat bahwa teori ekonomi klasik mengabaikan peran nilai subjektif dalam menentukan harga pasar dan alokasi sumber daya yang efisien. Prinsip utama dari teori ini adalah hukum permintaan dan penawaran, yang menyatakan bahwa harga pasar akan mencapai titik seimbang ketika permintaan dan penawaran yang sama. Selanjutnya, teori ekonomi yang ketiga yaitu teori ekonomi historis. Apa sih teori historis itu? Nah,
Teori pertumbuhan ekonomi historis itu adalah teori yang fokus melihat proses perkembangan ekonomi dari tahap prasejarah hingga industri dan masyarakat dunia yang memiliki tingkat konsumsi yang tinggi. Ada beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama adalah menurut Friedrich List, yaitu pertumbuhan ekonomi dikelompokkan menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan hidupnya melalui tata cara produksi sebagai sumber utama. Nah, tahapannya itu terdiri dari masa berburu, lanjut ke beternak, bertani, kerajinan, serta yang terakhir ada industri perdagangan. Lanjut yang kedua adalah menurut Bruno Hildebrand. Bruno Hildebrand berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi dilihat dari cara tukar-penukar di tengah masyarakat atau distribusi. Nah, pengelompokannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama dari masa tukar-menukar barang atau barter, lanjut ke masa tukar-menukar dengan uang atau jual beli, yang terakhir ada tukar-menukar dengan kredit. Yang ketiga adalah menurut Werner Sombart. Werner Sombart beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat meningkat karena dalam masyarakat terdiri dari susunan organisasi dan ideologi yang berbeda. Tahapannya yaitu yang pertama terdiri dari perekonomian tertutup, kerajinan, dan pertumbuhan, serta yang terakhir ada kapitalisme. Dan yang terakhir, yang keempat adalah menurut Karl Bucher. Karl Bucher mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi di suatu negara didasarkan oleh hubungan konsumen dengan produsen. Tahapannya ada, yang pertama ada rumah tangga tertutup, yang kedua ada rumah tangga kota, yang ketiga ada rumah tangga bangsa atau kemasyarakatan, dan yang terakhir ada rumah tangga dunia. Selanjutnya kita masuk ke yang terakhir dari teori ekonomi, yaitu teori ekonomi modern. Apa sih ekonomi modern itu? Nah, ekonomi modern adalah sistem ekonomi yang dimana harus bisa memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Teori ini didukung oleh Walt Whitman Rostow. Nah, Rostow membagi tahapan ekonominya dalam bukunya yang berjudul The Stage of Economic Growth. Tahapan ekonomi menurut Rostow, yang pertama ada masyarakat tradisional atau traditional society, yaitu kegiatan produksi masih sederhana. Yang selanjutnya ada pra-lepas landas atau pre-take off, yaitu di mana masyarakat berada dalam proses transisi dengan menerapkan ilmu modern untuk produksi di bidang pertanian maupun di bidang industri. Selanjutnya yang ketiga ada lepas landas atau take off. Nah, masyarakat memperkuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas dengan melakukan investasi dan tabungan. Yang keempat ada dorongan menuju kedewasaan atau drive to maturity, yaitu perekonomian tumbuh secara teratur dan lapangan usaha terus bertambah beriringan dengan penerapannya teknologi modern. Yang terakhir ada konsumsi tinggi atau age of high mass consumption, yaitu pendapatan real per kapita terus meningkat sehingga sebagian masyarakat mengalami peningkatan konsumsi yang melampaui kebutuhan bahan dasar. Sekian materi yang dapat kami sampaikan dan terima kasih sudah mendengarkan.